Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Parera dari kelas DP 4402A. Nah, kali ini kita akan menganalisis proses pembuatan korek api gas nih. Sebelum kita masuk ke analisis produknya, lebih baik kita mengetahui sejarah dan perkembangan korek api itu sendiri nih teman-teman. Salah satu tuntunan masyarakat yang semakin berkembang ialah kemudahan dalam segi kehidupan sehari-hari ini. Yang dulunya orang memakai korek api kayu, sekarang udah digantikan dengan korek api gas. Yang mana harga korek api gas lebih mahal daripada korek api kayu, namun dengan kemudahannya, dengan keuntungannya itu sebanding dengan harganya. Meski begitu, banyak masyarakat kita yang belum tahu nih sejarah perkembangan korek api itu sendiri. Nah, kali ini kita akan bahas sejarah dan perkembangan korek api. Sejarah mencatat sangat banyak penemuan benda-benda di dunia ini yang berasal dari Cina. Salah satunya adalah korek api nih. Korek api sendiri itu ditemukan di Cina pada tahun 950 Masehi. Setelah korek api kayu tersebar di seluruh penjuru dunia, berabad-abad kemudian korek api gesek diciptakan. Penciptanya adalah Heinrich Brand dari Jerman. Korek api jenis ini tercipta dari percobaan yang dilakukan Brand pada tahun 1666 Masehi. Awal mulanya si Brand ini ingin menciptakan logam emas dari logam lain. Sayangnya bukan emas yang tercipta nih, melainkan fosfor. Dari penemuan fosfor itulah dia juga menemukan bahwa fosfor memiliki sifat mudah terbakar. Nah, mendapati percobaan yang gagal, si Brand ini mulai mengabaikan penemuannya. Tapi tidak dengan asistennya ini, yaitu Robert Boyle pada tahun 1680. Boyle melapisi kertas kasar dengan fosfor dan serpian kayu dengan belerang nih. Uniknya ketika Boyle melakukan itu, ketika serpian kayu ditarik melalui kertas kasar, benda itu terbakar. Namun karena kelangkaan fosfor pada zaman itu, penemuan ini masih terbilang mahal nih. Hanya orang kaya atau bangsawan yang bisa mengakses temuan terbaru tersebut. Penemuan Robert Boyle terhenti sampai di situ dan tidak dikembangkan lagi. Sayang banget kan. Seiring perkembangannya, korek api gesek berkembang menjadi korek api gas dengan pemanti api nih. Korek api gas adalah korek api yang menggunakan gas cair. Untuk memunculkan apinya sendiri, digesekkan batu api dengan permukaan yang kasar. Percikan api yang dihasilkan akan menyulut gas hingga api menyala. Perkembangan ini diawali pada tahun 1823 Masehi oleh ahli kimia Johann Wolfgang Dobreiner. Alat ini disebut lampu Dobreiner. Ditemukan oleh Wolfgang Dobreiner sebagai batu loncatan penemuan korek api atau korek pemantik api di seluruh dunia. Temuan Dobreiner tersebut menggunakan reaksi kimia antara seng dan asam sulfat untuk menciptakan gas hidrogen yang mudah terbakar. Pada tahun 1903 Masehi, batu khusus berganti platinum sebagai katalis ditemukan ilmuwan asal Austria, yaitu Karl von Welsberg. Batu ini terdiri dari paduan pivorik, cesium 70% dan 30% besi. Ketika tergores atau dipukul, ia akan mengeluarkan bunga api. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dan perkembangan korek api gas, kini kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di korek api gas. Yang pertama adalah D-tap, yang kedua striker wheel, yang ketiga spring, yang keempat adalah protector, yang kelima adalah adjuster, yang keenam adalah full lever, dan yang ketujuh lighter top, ke-8 valve, dan ke-9 body tank. Kita akan membedah satu persatu dari komponen-komponen yang ada di sini. Nah, itulah komponen-komponen yang ada. Sekarang kita akan membahas komponen itu ada proses pembuatan body tank. Proses pembuatan body tank memerlukan bahan utama yaitu biji plastik atau AS resin, acrylithin citrin resin, dan bahan tambahan yaitu zat pewarna yaitu masterbate yang digunakan untuk mencampur bahan dasar tergantung pada warna dan kepekatan yang diinginkan. Nah, untuk proses pembuatan sendiri, biji resin atau biji plastik itu akan dicampur dengan masterbate. Kemudian masuk ke proses peleburan atau melting. Bahan baku yang sudah dicampur dan diaduk dengan mixer dimasukkan atau disodorkan ke dalam full hopper berkapasitas 100 kg. Di dalam tank hopper sendiri itu sudah dipanaskan sebelumnya sekitar 80 derajat Celcius dengan oven terletak di luar mesin injeksinya sendiri. Setelah dilebur, kita masuk ke proses injeksi. Injeksi merupakan proses utama dari pembuatan body tank dengan menggunakan sistem injection molding, yaitu dengan pencetakan body tank sendiri.
Kali ini kita akan bahas proses pembuatan protektor atau pelindung kepala korek api gas. Bahan baku utamanya adalah timah. Timah adalah bahan yang sama yang digunakan untuk membuat kaleng, yang juga bisa digunakan untuk membuat pelindung kepala korek api gas. Ini terdiri dari lembaran baja yang dicampur dengan pelapis timah. Plate timah ini berupa lembaran atau gulungan baja berkarbon rendah. Proses pembuatan lighter top, full lever, dan adjuster. Bahan utama untuk pembuatan lighter top, full lever, dan adjuster adalah plastik PET, yaitu polyethylene terephthalate. Adalah polimer termoplastik serbaguna yang termasuk dalam kelompok polimer polister. Resin polister sendiri dikenal beberapa sifat unggulnya dalam segi mekanis, termal, dan juga resisten terhadap zat kimia. Proses pembuatan dari tiga bahan ini yaitu menggunakan mesin, yaitu di lebur atau di melting, dan di injection menggunakan mesin pencetak. Proses pembuatan spring, per, atau pegas. Proses pembuatan spring sendiri menggunakan bahan logam atau bahan baja berkarbon supaya kuat dan tahan lama. Dengan cara membentuk baja dengan garis alur melingkar pada silindris yang mempunyai sudut kisar atau uliran tetap. Untuk batu api sendiri terbuat dari flint, yaitu batu api adalah batuan endapan silikon kriptokristalin dengan permukaan licin atau glossy. Proses pembuatan striker wheel. Striker wheel atau bisa disebut roda pemantik yang berperan untuk menyulut api. Roda pemantik ini dibuat dengan menggunakan bahan logam agar kuat dan tahan lama. Mulanya logam dilelehkan dengan proses melting, kemudian masuk ke proses pencetakan oleh mesin, dan kemudian jadilah striker wheel ini. Proses pembuatan valve. Valve atau disebut katup yang berperan untuk membawa gas yang ada di dalam korek api naik oleh full lever atau tuas. Valve sendiri atau katup ini akan terbuka jika tuas atau lever ditekan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan valve atau tuas ini memakai plastik LDPE atau low density polyethylene, merupakan plastik yang dibuat dari minyak bumi serta memiliki resin kuat dan keras. Untuk karetnya sendiri di bagian bawah tuas ini memakai material karet sintetis yang berguna untuk menjaga valve atau katup pada tempatnya. Proses pembuatan dip tap. Dip tap atau tabung celup adalah salah satu komponen penghubung antara dip tap dengan valve. Bahan dasar yang digunakan yaitu adalah polisterin, suatu plastik yang sangat ringan, kaku, tembus cahaya, dan murah tetapi cepat rapuh. Karena kelemahan tersebut, polistiren ini dicampur dengan seng dan senyawa butadiene. Nah, itulah beberapa komponen-komponen yang ada pada korek api gas. Kali ini kita akan membahas gasnya sendiri. Korek api gas atau pemanti adalah korek api yang menggunakan cairan seperti neptana dan butana untuk menghasilkan percikan dan menyulut terjadinya bunga api. Digunakan batu api yaitu flint yang digesekkan pada permukaan yang sangat kasar sehingga bunga api menyulut cairan nepta dan butana ini atau gas sehingga terbakar. Besarnya api bisa diatur sehingga tidak membahayakan penggunanya sendiri. Nah, itulah analisis saya terhadap korek api gas, mulai dari sejarah sampai komponen-komponen yang ada pada korek api gas. Jika saya ada salah sendiri, saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih semua. Dadah.